Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Vicky Fendi, SAMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kelas F, dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai mengelola kuesioner. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggi Zafania, NPM 021, Silva Norma NPM 023, Cici Wulan nomor NPM 031, dan Dila Arigra nomor NPM 038. Materi pertama ada jenis-jenis kuesioner. Yang pertama ada berkelola secara pribadi. Bila survei dibatasi pada area lokal, cara yang baik untuk mengumpulkan data adalah dengan mengelola kuesioner secara pribadi. Keuntungan utama dari hal ini adalah peneliti atau anggota tim peneliti dapat mengumpulkan semua respon yang telah diselesaikan dalam waktu yang singkat. Lalu yang kedua ada kuesioner email atau pos. Jadi kuesioner melalui pos ini adalah kuesioner yang diisi sendiri atau dengan kertas dan pensil yang dikirim ke responden melalui pos. Metode ini menjadi tulang punggung penelitian bisnis, tetapi dengan hadirnya internet, ponsel, dan juga jaring sosial, kuesioner melalui pos ini menjadi tidak relevan atau bahkan ketinggalan zaman. Sebagai gantinya, kuesioner daring diunggah di internet ataupun dikirim melalui email. Lalu ada kuesioner elektronik dan online. Penyebaran kuesioner elektronik ini penyebaran kuesioner elektronik ataupun daring mudah dan cepat. Yang perlu dilakukan hanyalah mengirim undangan untuk menyelesaikan survei, memasang tautan di situs pribadi, atau menggunakan jaring sosial. Kuesioner daring ini biasanya dibuat sebagai formulir web dengan basis data untuk menyimpan jawaban dan perangkat lunak statistik untuk menyediakan analisis statistik. Lalu ada pedoman perancangan kuesioner. Prinsip desain kuesioner yang baik harus berfokus pada 3 area. Yang pertama ini berkaitan dengan rumusan pertanyaan. Yang kedua mengacu pada perencanaan isu-isu terkait bagaimana variabel-variabel difavorikan, diskalakan, dan dikodekan setelah tanggapan diterima. Yang ketiga berkaitan dengan tampilan umum kuesioner. Ketiganya merupakan isu-isu yang penting dalam desain kuesioner karena dapat meminimalkan bias dalam penelitian. Isu-isu ini dibahas di bawah ini, aspek-aspek penting digambarkan secara skematis pada gambar 9.1 yang sudah tertera pada PowerPoint. Lalu ada prinsip-prinsip penyusunan kata. Yang pertama ada kesesuaian isi pertanyaan. Tujuan setiap pertanyaan harus dipertimbangkan dengan sama sehingga dapat diukur secara memadai, namun tidak ada pertanyaan yang berlebihan yang diajukan. Lalu yang kedua ada bagaimana pertanyaan disusun dan tingkat kecanggihan bahasa yang digunakan. Pertanyaan yang diajukan, bahasa yang digunakan, dan kata-kata harus sesuai untuk memanfaatkan sikap, persepsi, dan perasaan responden. Lalu yang ketiga ada jenis dan bentuk pertanyaan yang diajukan. Yang pertama ada pertanyaan terbuka versus pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka memungkinkan responden untuk menjawab dengan yang mereka pilih. Pertanyaan tertutup meminta responden untuk membuat pilihan di antara serangkaian alternatif yang diberikan oleh peneliti. Lalu ada pertanyaan yang dirumuskan secara positif dan negatif. Daripada merumuskan semua pertanyaan secara positif, sebaiknya sertakan juga beberapa pertanyaan yang dirumuskan secara negatif, sehingga kecenderungan responden untuk melingkari titik-titik secara otomatis ke salah satu ujung skala dapat diminimalkan. Selanjutnya akan jelaskan rekan saya. Selanjutnya ada pertanyaan berganda, pertanyaan yang memungkinkan berbagai kemungkinan responden untuk bagiannya disebut pertanyaan berganda. Kalau yang selanjutnya ada pertanyaan ambigu. Jawaban untuk pertanyaan ambigu memiliki bias bawaan karena responden yang berbeda mungkin menafsirkan item tersebut dalam kuesioner secara berbeda. Hasilnya adalah berbagai tanggapan ambigu yang tidak secara akurat memberikan jawaban yang benar terhadap pertanyaan tersebut. Kalau pertanyaan yang tergantung pada ingatan,
Beberapa pertanyaan mungkin mengharuskan responden untuk mengingat pengalaman masa lalu yang samar-samar dalam ingatan mereka. Jawaban atas pertanyaan tersebut mungkin bias. Lalu yang selanjutnya ada pertanyaan yang mengarahkan. Pertanyaan tidak boleh diutarakan sedemikian rupa sehingga mengarahkan responden untuk memberikan respon respon yang diinginkan peneliti. Hal yang selanjutnya ada pertanyaan yang bermuatan. Jenis bias lain dalam pertanyaan terjadi ketika pertanyaan tersebut diutarakan dengan cara yang bermuatan emosional. Hal yang selanjutnya ada keinginan sosial. Pertanyaan tidak boleh dirumuskan sedemikian rupa sehingga memunculkan respon yang diinginkan secara sosial. Lain terakhir ada panjang pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang sederhana dan pendek lebih baik daripada pertanyaan yang sebagai aturan praktis, pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner tidak boleh melebihi 20 kata atau melebihi satu baris penuh dalam bentuk cetak. Next. Lalu yang keempat ada urutan pertanyaan. Bahaya dan bahasa dan susunan kata dalam kuesioner berfokus pada isu-isu seperti jenis, bentuk pertanyaan yang diajukan ya, serta menghindari pertanyaan yang bertele-tele, pertanyaan ambigu, pertanyaan yang mengarah, pertanyaan yang mengandung muatan, yang cenderung memunculkan jawaban yang diinginkan secara sosial, dan pertanyaan yang melibatkan ingatan jauh. Kalau yang selanjutnya ada tata klasifikasi informasi pribadi. Prinsip-prinsip tertentu dalam penyusunan kata-kata perlu diikuti untuk merancang kuesioner. Pertanyaan yang diajukan harus sesuai untuk menggali variabel bahasa dan kata-kata yang digunakan harus sedemikian rupa sehingga bermakna bagi karyawan. Bentuk dan jenis pertanyaan harus diarahkan untuk responden. Next. Prinsip dan prinsip pengukuran. Yang pertama ada pendahuluan yang baik. Pendahuluan yang baik secara jelas mengungkapkan identitas peneliti dan menyampaikan tujuan survei. Penting untuk membangun hubungan antara responden dan juga peneliti, menjamin kerahasiaan informasi dan memberikan eh, penjaminan jawaban yang tidak jelas. Lalu yang kedua, menyusun pertanyaan, memberikan instruksi dan panduan serta menyusun dengan baik. Menyusun pertanyaan secara logis dan rapi dalam bagian yang sesuai dan memberikan instruksi tentang cara melengkapi item setiap bagian dan membantu responden untuk menjawabnya tanpa kesulitan. Next. Lalu ada lanjutan dari slide sebelumnya, informasi tentang pendapatan dan data pribadi lainnya. Meskipun informasi demografis dapat dicari di awal atau di akhir kuesioner, informasi yang sangat pribadi dan bersifat personal, seperti pendapatan, kondisi kesehatan, dan sebagainya. Lalu pertanyaan terbuka di bagian akhir, kuesioner dapat menyertakan pertanyaan terbuka di bagian akhir yang memungkinkan responden mengomentari aspek apapun yang mereka pilih. Next. Tinjauan desain kuesioner. Ada beberapa cara untuk memberikan kuesioner. Kuesioner dapat diberikan secara langsung, didistribusikan secara elektronik kepada responden. Tautan dapat diposting di situs web, blog, atau di media sosial. Lalu prapengujian pertanyaan terstruktur. Penting untuk melakukan uji coba awal instrumen guna memastikan bahwa pertanyaan dipahami oleh responden, yaitu tidak ada ambiguitas dalam pertanyaan dan tidak ada masalah dengan kata-kata atau pengukuran. Lalu desain kuesioner dan survei elektronik. Sistem desain survei elektronik yang memfasilitasi persiapan dan pengelolaan kuesioner, khususnya berguna untuk penelitian daring. Sistem semacam itu biasanya mencakup serangkaian program yang memungkinkan pengguna untuk merancang kuesioner yang canggih. Next. Dimensi survei internasional. Yang pertama, isu-isu khusus dalam
instrumentasi untuk penelitian lintas budaya. Masalah khusus tertentu perlu ditangani saat merancang instrumen untuk mengumpulkan data dari berbagai negara. Karena bahasa yang berbeda digunakan di berbagai negara, penting untuk memastikan bahwa terjemahan instrumen ke bahasa lokal sama persis dengan bahasa aslinya. Untuk tujuan ini, instrumen harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh pakar lokal. Lalu, masalah dalam pengumpulan data lintas budaya. Setidaknya ada 3 isu penting untuk mengumpulkan data lintas budaya, yaitu kesetaraan respon, waktu pengumpulan data, dan status individu yang mengumpulkan data. Kesetaraan respon dipastikan dengan mengadopsi prosedur pengumpulan data yang seragam dalam berbagai budaya. Metode yang identik untuk memperkenalkan peneliti, instruksi tugas dan penutup dalam kuesioner yang diberikan secara pribadi, memberikan kesetaraan dalam motivasi, orientasi tujuan, dan sikap respons. Next. Lalu tinjauan kelebihan dan kerugian dari berbagai macam metode pengumpulan data dan kawan menggunakannya. Wawancara tatap muka menyediakan data yang lengkap, menawarkan kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan narasumber, dan membantu untuk mengeksplorasi dan memahami isu-isu yang kompleks. Wawancara telepon membantu menghubungi subjek yang tersebar di berbagai wilayah geografis dan memperoleh tanggapan langsung dari mereka. Lalu yang kedua, observasi. Studi observasi membantu kita memahami isu-isu kompleks melalui pengamatan langsung, baik sebagai partisipan maupun pengamatan non-partisipan, dan kemudian jika memungkinkan mengajukan pertanyaan untuk mencari klarifikasi mengenai isu-isu tertentu. Data yang diperoleh sangat kaya dan tidak terkontaminasi oleh bias laporan diri. Lalu yang ketiga, kuesioner. Kuesioner elektronik menguntungkan ketika respon terhadap banyak pertanyaan harus diperoleh dari sampel yang tersebar secara geografis atau sulit atau tidak mungkin melakukan wawancara telepon tanpa banyak biaya. Next. Lalu multimetode pengumpulan data. Karena hampir semua metode pengumpulan data memiliki bias, pengumpulan data melalui berbagai metode dan dari berbagai sumber memberikan ketelitian pada penelitian. Misalnya, jika respon yang dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi saling berkorelasi kuat, maka kita akan lebih yakin tentang kebenaran data yang dikumpulkan. Jika pertanyaan yang sama menghasilkan jawaban yang berbeda dalam kuesioner dan selama wawancara, maka akan muncul ketidakpastian dan kita akan cenderung membuang kedua data tersebut karena dianggap bias. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.